kita akan membahas mengenai burnout belajar. Kalian pernah mendengar kata burnout belajar? Belum. Nah, kalau misalnya belum, ibu pengen kalian untuk menonton sebuah video yang akan tampilkan di layar ini. Nah, jadi tadi kalian sudah menonton video mengenai apa? Belajar Bu. Jadi, yang kalian tonton tadi itu adalah salah satu video yang menunjukkan bahwa seorang anak itu sedang mengalami bosan ataupun jenuh dalam belajar. Burnout itu artinya kejenuhan dalam belajar. Nah, pada presentasi kali ini, ibu pengen kalian untuk mendiskusikan permasalahan yang ada dalam video ini. Di sini kan masalahnya adalah apa? Kejenuhan belajar. Jadi ibu pengen kalian membahas tentang burnout belajar ini. Nanti bakalan ibu bagi satu persatu mengenai topik-topik yang dibahas tentang kejenuhan belajar ini. Contohnya nanti bakalan membahas tentang ciri-ciri dari burnout belajar. Apa ciri-ciri orang yang mengalami burnout belajar tersebut? Ya, Mutiara nanti ibu tanya Mutiara menelaah tentang faktor penyebabnya. Apa yang menyebabkan seseorang itu merasa ia burnout ataupun mengalami kejenuhan belajar? Kemudian untuk Cika sendiri, ibu kepengen Cika untuk membahas tentang bagaimana cara mengatasi burnout belajar itu sendiri. Nah, jadi silakan siapkan kertas kalian dan silakan berdiskusi untuk hal itu. Sekitar berapa menit? 15 menit Bu. Ya, segitu ya. Jadi sekarang boleh diskusikan dulu. Baik Bu. Bagaimana Pak sudah? Sudah Bu. Sudah ya? Ya. Sudah Ibu, sudah Bu. Nah, jadi dari masing-masing topik yang sudah dibahas tadi, aku pengen kalian untuk menyampaikan hasilnya. Mungkin kita bisa mulai dari saudari Mutiara dulu mengenai faktor-faktor penyebab dari burnout belajar. Boleh Mutiara silakan dibacakan hasilnya? Oke, jadi dari video yang kita yang tadi, faktor penyebab kejenuhan belajarnya itu yang pertama, dia itu cara belajarnya tidak bervariasi Bu. Jadi cara dia belajar itu begitu-begitu saja Bu. Yang kedua itu ada belajar hanya di tempat tertentu. Jadi kemungkinan dia itu bosan Bu di tempat itu. Jadi harusnya dia itu harus mencari suasana baru seperti itu. Yang ketiga suasana belajar yang monoton karena tempatnya di situ-situ saja, jadi tidak ada suasana baru jadi untuk dia belajar. Yang keempat ada kurangnya rekreasi atau hiburan. Nah, mungkin karena dia sudah terlalu banyak belajar, jadi dia itu butuh hiburan. Dan yang terakhir itu adanya ketegangan mental yang kuat dan terus-menerus seperti
dia sedang belajar itu ada tekanan dari diri dia sendiri Bu, seperti itu. Mungkin itu saja Bu yang saya dapatkan dari menonton video itu. Tepuk tangan dulu ya. Nah, jadi dari yang disampaikan juga tadi benar ya, ada banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu mengalami yang namanya buruk belajar. Salah satunya yaitu metode belajar yang monoton. Contohnya kayak seperti kalian selalu belajar di rumah di kamar, itu kan menyebabkan kalian merasa bosan, monoton, tidak ada perubahan di situ. Nah, kita lanjut ke yang kedua mengenai ciri-ciri. Boleh dibacakan? Nah, silakan. Bu, di sini saya mendapatkan hasil dari menonton video. Ciri-ciri dari buruk belajar itu yang pertama, merasa bahwa hasil belajar itu tidak mengalami kemajuan, jadi tidak diterima yang bagus seperti itu. Kemudian yang nomor dua itu sulit menerima materi yang diajarkan karena kurangnya informasi. Nah, yang ketiga yang terakhir Bu, hilangnya motivasi belajar, jadi tidak ada semangat untuk belajar Bu. Itu saja Bu. Nah, pertama dulu untuk kalian nanti. Jadi benar ya disampaikan orang tadi mengenai ciri-cirinya. Nah, hilangnya motivasi, kemudian dia merasa dia sulit untuk menerima materi pelajaran, kemudian juga dia merasa materi pelajaran itu susah. Nah, itu kan menyebabkan kita untuk malas belajar. Kalian saja contohnya, ketika kalian belajar matematika, terus kalian merasa matematika itu sulit, pasti kalian kan lama-lama bakalan merasa bosan. Apalagi dengan metode yang gurunya itu mengajar yang itu saja, pasti kalian akan merasa bosan. Nah, bagaimana cara mengatasi orang-orang yang mengalami buruk belajar ini tadi? Nah, mari kita dengarkan dari Mas Ika, silakan. Baik Ibu, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan hasil setelah menonton video tadi dan penjelasan dari teman-teman. Bagaimana cara mengatasi buruk belajar itu ada 5 Ibu. Yang pertama itu metode belajar yang bervariasi. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, untuk anak-anak yang mengalami kejenuhan belajar ini, gunakanlah metode belajar yang bervariasi. Jadi tidak hanya ceramah Bu, bisa menggunakan seperti Ibu ini menggunakan video dari YouTube dan misalnya menggunakan media yang lainnya. Nah, yang kedua itu membuat inovasi tata ruang. Jadi di sini agar tidak belajar tidak merasa jenuh, bisa menggunakan ruang kelas yang tidak hanya untuk belajar biasa seperti ini, misalnya bisa berlingkar atau bisa berkelompok. Nah, yang ketiga itu menciptakan situasi yang belajar yang menyenangkan. Jadi tentunya agar kita belajar tidak merasa jenuh, kita harus membuat kelas itu menjadi nyaman Bu, nyaman, sirkulasi udaranya yang terang dan pencahayaannya juga yang baik. Nah, yang keempat itu melakukan refreshing. Jadi ketika kita sudah mengalami jenuh dalam belajar, itu jangan dipaksa untuk terus belajar Bu, tapi gunakan sebagian waktu kita untuk istirahat dan refreshing, melakukan hal-hal yang menyenangkan terlebih dahulu. Nah, kalau yang terakhir yang kelima itu belajar dengan santai dan rileks. Jadi agar kita tidak mengalami kejenuhan belajar, itu selama belajar itu kita santai saja Bu, tidak usah terlalu dipaksa seperti itu. Begitu saja Bu. Jadi itu ya, tadi ngomongin singkat tadi, ada banyak cara untuk mengatasinya. Yang pertama pastinya mengubah metode pembelajaran kita. Yang biasanya belajarnya mungkin hanya menggunakan buku, itu mungkin bisa menggunakan sumber-sumber yang lainnya atau metode yang lainnya. Kemudian juga bisa melakukan rekreasi atau hiburan. Kemudian juga belajar dengan santai dan rileks. Sampai sini sebelum kita akhiri karena waktu kita sudah terbatas. Gue pengen tanya dulu kepada kalian semua, apakah ada yang ditanyakan? Tidak Bu. Tidak ada ya. Jadi bisa kita simpulkan ya, jadi dari materi ini mengenai guru belajar, kejenuhan, kemudian tentang ciri-cirinya, kemudian tentang faktor penyebabnya dan cara mengatasinya. Nah, Ibu harap dari materi guru belajar yang tadi sampaikan ini dan dari hasil diskusi kalian tadi, kalian bisa menyelesaikan sendiri permasalahan kalian apabila kalian sedang mengalami bosan ataupun jenuh belajar. Karena permasalahan jenuh belajar ini permasalahan yang biasa terjadi untuk pengalaman belajar. Baiklah, karena kita waktu kita sudah terbatas juga. Oh ya, sebelumnya kumpulkan dulu yang hasil diskusi tadi. Ini dulu ya, terima kasih ya. Nah, baiklah, kita tutup ya. Karena juga waktu sudah terbatas. Sebelum kita tutup, Ibu pengen kalian untuk
mengungkapkan pesan-pesan kalian selama mengikuti layanan kasih kali ini. Nah, bisa dimulai dari Mutiara dulu. Jadi pesan-pesan yang saya dapat itu adalah tentu saja menyenangkan. Terus dari saya juga dapat pemahaman baru tentang perlindungan belajar dan bagaimana cara saya mengatasinya seperti itu. Ya. Kalau dari Cika sendiri, bagaimana pesan-pesannya? Baik Bu, pesan dan pesan yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini, kesannya itu jika mendapatkan pengetahuan dan ilmu baru mengenai cara mengatasi kalau kita mengalami kejadian belajar. Nah, kalau pesannya semoga kita semua dapat terhindar dari perilaku jenuh dalam belajar. Kalau dari Ranti sendiri, bagaimana pesan dan pesannya? Jadi Bu, setelah mengikuti kegiatan ini, pesannya itu saya menjadi tahu cara mencegah kejenuhan belajar ini Bu. Kemudian pesannya itu semoga kita tidak mengalami kejenuhan belajar ini. Itu saja. Ya, jadi kesannya menyenangkan ya untuk edukasi kali ini. Untuk kedepannya masih mau nggak edukasi kalian? Mau Bu. Kalau misalnya mau, untuk rencana kita lanjut kita kedepannya, kita akan mengadakan kembali edukasi dengan topik yang masih berhubungan ataupun berkaitan. Nanti kita bakal bahas tentang motivasi belajar. Baik Bu. Baiklah, sebelum kita tutup, Ibu minta tolong Ranti lagi untuk memimpin doa penutup. Oke, baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, ucapkan terima kasih sekali lagi kepada anak-anak yang sudah bersedia untuk hadir, dan semoga materi yang disampaikan pada hari ini mulai belajar dapat bermanfaat untuk anak-anak semua kedepannya. Baiklah, yang tutup, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.